Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ad-darsus salisu fil khawfi min Allah Ta'ala wa muraqabatihi azza wa jalla. Ad-darsus salisu, dan adapun pelajaran yang ketiga, fil khawfi min Allah Ta'ala, yakni fi bayanil khawfi min Allah Ta'ala, di dalam menerangkan tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa muraqabatihi azza wa jalla, dan juga menerangkan tentang merasa diawasi oleh Allah azza wa jalla, zat yang maha tinggi dan maha mulia. Jadi di dalam pelajaran ini akan dijelaskan dan diterangkan tentang rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah dalam situasi kondisi sekarang ini mesti ditumbuhkan dalam diri kita. Sekarang sudah terlalu banyak di antara kita ini orang-orang bukan takut sama Allah, tapi berani sama Allah. Orang yang berani sama Allah itu yang bagaimana? Orang yang tidak menjalankan perintah Allah, orang yang mengerjakan larangan Allah, namanya takut kepada berani. Dan kita harus menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Makanya ada doa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita, oleh ulama-ulama kita terdahulu. Kita diajarin satu doa, Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Minta sama Allah, Allahumma inna nakhafu minka, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami takut kepada Engkau. Wa nakhafu mimman yakhafu minka, dan kami juga takut sama orang yang takut sama Engkau. Wa nakhafu mimman la yakhafu minka, dan kami juga takut sama orang yang tidak takut sama Engkau. Tiga. Yang pertama, kita takut sama Allah. Yang kedua, kita takut sama orang yang takut sama Allah. Yang ketiga, kita takut sama orang yang tidak takut sama Allah.
Yang mesti takut semua. Yang pertama takut sama Allah. Itu harus ada di dalam diri kita. Karena nanti kalau kita berani sama Allah, kita akan mendapatkan azab dan siksa dari Allah. Azab dan siksa dari Allah ini amat sangat pedih, saudara. Amat sangat pedih. Panasnya siksa neraka itu beda dengan panasnya api yang ada di dunia. Di dalam kitab yang kita baca ini, kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah ini diceritakan oleh Nabi. Ada satu hadis yang cukup panjang, betapa panasnya api neraka itu, kata Nabi Muhammad, di mana satu percikan daripada percikan panasnya api neraka itu, apabila dia jatuh ke bumi, bumi akan terbakar gara-gara hanya satu percikan panasnya api. Masya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pada saat izah dakhala ahlal jannah ilal jannah, apabila telah dimasukkan penduduk surga ke dalam surga, wa idza dakhala ahlan nar ilal nar, apabila telah dimasukkan penduduk neraka ke dalam neraka. Ketika penduduk surga dimasukin ke dalam surga, penduduk neraka dimasukin ke dalam neraka. Nah, ketika sudah masuk kedua-duanya, Allah berkata kepada penduduk neraka. Apa kata Allah? Ya ahlan nar, penduduk neraka, engkau telah masuk ke dalam neraka-Ku, dan aku akan kekalkan kamu, aku akan tinggalkan kamu di dalam neraka ini selama 1000 tahun. Bagaimana pendapat? Penduduk neraka pengen dimasukin di dalam neraka selama berapa tahun? 1000 tahun. Allah tanya sama dia, aku masukkan engkau ke dalam neraka 1000 tahun lama. Bagaimana pendapat? Apa kata penduduk neraka? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. 1000 tahun lama maksudnya? Lama maksudnya? Ternyata penduduk neraka ketika dimasukkan ke dalam nerakanya 1000 tahun, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Jangankan 1000 tahun ya Allah, 2000 tahun pun memang capek begitu. Kemudian Allah tanya lagi sama penduduk surga, ya ahlal jannah, penduduk surga, engkau telah masuk ke dalam surga-Ku, dan aku akan tinggalkan engkau di dalam surga selama 1000 tahun. Bagaimana menurut engkau? Tidak mau ya Allah. Jangankan 1000 tahun, 10.000 tahun pun aku nggak mau. Kenapa demikian? Sementara orang yang masuk neraka dimasukin 10.000 tahun masih mengucapkan apa? Alhamdulillah. Karena menurut penduduk ahli neraka, walaupun 1000 ataupun 10.000 tahun itu adalah ada akhirnya. Paham tak maksud? Walaupun 1000 tahun lama-lama juga bakal apa? Nggak apa-apa ya Allah, 1000 tahun, asal jangan engkau kekalkan aku di dalam neraka itu. Tapi penduduk surga nggak mau dikasih 1000 tahun. Kata penduduk surga, jangan ya Allah, jangankan 10.000 tahun pun aku di surga, aku nggak mau. Aku mau kekal selama-lamanya di surga ini. Begitu. Nah, kita mesti ada rasa takut kita kepada Allah agar jangan sampai kita mendapatkan azab dan siksanya nanti. Yang kedua, wala khafu mimman yakhafu minka. Ya Allah, kami juga takut sama orang yang takut sama Engkau. Kalau tadi kita takut sama Allah, kitanya yang takut sama Allah. Yang kedua, Allahumma inna nakhafu mimman yakhafu minka. Kami juga takut sama orang yang takut sama Allah. Siapa orang-orang yang takut sama Allah? Minan nabiyyin,
wasiddiqin, wasuhada, wasalihin, wasalihin. Itulah orang-orang yang takut, orang-orang yang para ulama, orang-orang yang soleh, para nabi, para orang-orang yang syahid dan lain sebagainya. Itulah mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, kita dianjurkan untuk supaya takut sama mereka. Hati-hati sama mulutnya para ulama. Darahnya ulama, dagingnya ulama itu beracun, mulutnya tajam. Makanya orang yang berbuat zalim kepada para ulama di dunia, dia berani berbuat zalim, na'udzubillah, nanti yaumul qiyamah kayak apa? Orang-orang yang takut sama Allah itu dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka sudah menjaga dirinya. Mulutnya dijaga sama Allah, makannya dijaga sama Allah, tangannya dijaga sama Allah, karena mereka takut, tidak memandang kecuali pandangan yang diridhoi sama Allah, tidak ngomong kecuali omongan yang diridhoi sama Allah, tangannya tidak menyentuh kecuali dengan sentuhan yang diridhoi sama Allah. Seluruh anggota tubuhnya akan dijaga dan dilindungi oleh Allah. Makanya kata Nabi Muhammad, innahu firasatul mu'min fa innahu la yazulu bi qalbihi. Takutlah kamu dengan mulutnya orang-orang yang beriman. Takutlah kamu dengan pandangannya orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya mereka tidak berbicara kecuali adalah dengan petunjuk Allah. Ajak mulutnya, takut kita sama mereka. Makanya kalau ada ulama, ada orang-orang alim, apalagi dia sempat doain kita, Masya Allah, itu nikmat. Dia ngomong aja baik sama kita, gimana kabar, sehat, sehat. Segitu doang tuh, itu udah jadi doa buat kita, saudara. Karena mulutnya beda dengan mulut kita. Dulu saya pernah cerita, ada seorang ulama besar di Mekah, namanya Al-Habib Sayyid Muhammad bin Abi Al-Maliki, seorang ahli hadis masyhur di kalangan dunia internasional. Namanya Al-Habib Muhammad bin Abi Al-Maliki, sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Ulama yang cukup disegani. Singkat cerita, ini Sayyid Muhammad bin Abi Al-Maliki di malam-malam Ramadan seperti ini bikin pengajian kayak ini. Kemudian satu malam, satu riwayat itu malamnya malam yang ke-17 Ramadan. Ketika dia lagi ngaji, selesai di malam Ramadan itu habis tarawih, kemudian dia ngaji murid-muridnya. Malam seperti ini. Habis rapi ngaji, kemudian ini Sayyid Muhammad bin Abi Al-Maliki ngomongnya begini. Ini kita habis bayang Isya, habis tarawih, kita ngaji. Masya Allah, ini kalau kita makan nasi Bukhari enak nih. Di Mekah itu ada nasi namanya nasi apa? Bukhari. Emang nasinya enak kalau kita makan nasi Bukhari itu, Masya Allah. Itu nasi Bukhari kata dia, ini habis ngaji begini, malam-malam biasa kita makan nasi Bukhari, nikmatnya luar biasa. Jadi dia ngomong asal gitu. Selesai ngomong, dia masuk ke dalam kamar. Nah, kira-kira sebelum 15 menit kemudian tiba-tiba ada tamu datang pakai mobil kok. Ngapain? Bawain nasi Bukhari. Masya Allah. Langsung tuh, baru ngomong begitu doang, bisa-bisa dibawain apa? Nasi Bukhari. Murid-muridnya kaget, ditanya muridnya, itu siapa? Mau apa datang ke sini? Aneh minta dari Mekah, kami dari Mekah, tinggal di Mekah. Terus ngapain datang ke sini? Kalau ada pengen hadiah sama Tuhan, aku ya, Habib Sayyid Muhammad Abi Al-Maliki pengen nasi Bukhari. Gila itu mahal ini murid-muridnya, Masya Allah. Abu ya, beliau dipanggilnya Abu ya, mulutnya tajam amat.
baru ngomong begitu dulu tahu-tahu. Ini kalau kita yang ngomong kira-kira berarti apa ya? Tahun depan kayaknya. Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki ngomong begitu. Tahu-tahu sampai muridnya nanya, ente mau ngapain juga ada keinginan dia sama kamu ya ini ada terus berarti ada terus berbalik hadiah tidak ini Masya Allah. Apa aku yang dari mente total mente Buya tak kenal sama anaknya, dia tak kenal sama anaknya, ingat aja beliau apa pengen hadiah itu. Nah, itu nasi goreng maknya Buya kurang ya orang. Ini muridnya tetap pintunya kamar saya Muhammad kabarin sama saya Muhammad ada apa? Beliau ada satu tadi bawa pintu sesuatu apa yang mau dibuat Masya Allah. Kata muridnya Buya Masya Allah Buya mulut Buya lama-lama berkat apa baru ngomong begitu Allah langsung kabulin Allah langsung ijabah. Ngomong pengen minta nasi goreng baru minta ngomong tahu-tahu datang. Masya Allah Buya mulutnya kalau makan dibuka ketika dibuka nasi goreng nangis tuh Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki nangisnya segugukan. Tahu segugukan apa segugukan? Nangis sedih banget segugukan itu sedih. Ditanya mawalnya Buya kenapa? Kan itu tadi ada nasi tadi Buya ngomong ini udah ada nasi dapur. Apa kata Buya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki? Kalau seandainya aneh tahu bahwa permohonan aneh, doa aneh, permintaan aneh malam ini akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah, aneh gak akan minta ini nasi goreng, tapi hanya minta dosa-dosa aneh diampuni sama Allah. Kalau seandainya aneh tahu nih mulut aneh ngomong aneh bakal dikabulkan kayak begini, maka ini masalah kecil yang aneh minta. Yang aneh minta tapi diampuni ke sana semuanya. Masya Allah. Akhirnya tuh jemaah pada nangis mau makan takut. Ini takut kita sama mulutnya orang-orang yang beriman. Bahaya mulutnya. Tapi kita juga yang ketiga minta sama Allah, ya Allah, aku takut kepadamu, takut akan azab dan siksa. Makanya aku jalankan perintahmu, aku jauhkan laranganmu karena aku takut kepada Engkau. Yang kedua, aku takut sama orang yang takut sama Engkau. Takut apa? Takut Allah. Tapi yang ketiga, kami juga takut kepada orang-orang yang tidak takut kepada Engkau. Siapa orang yang tidak takut kepada Allah? Adalah orang-orang yang tidak pernah menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, kita takut sama dia. Takut kenapa? Takut ketularan. Jangan main berkumpul sama mereka. Entah kita bakalan bisa. Di bab ini diajarkan ada hadis-hadis yang menerangkan tentang rasa takut kepada Allah. Sudahkah ada rasa takut kita kepada Allah? Tanya sama diri kita. Ini malam yang ke-20 bulan Ramadan. Betul? Malam yang ke-20 bulan Ramadan, bulan 20 malam bulan Ramadan. Kira-kira pelajaran apa yang sudah bisa kita ambil daripada bulan Ramadan? Di bulan Ramadan yang kita jalani ini, kita tidak makan di siang hari, tidak minum di siang hari, tidak berbuat hubungan suami istri di siang hari. Kita diperintahkan untuk banyak beribadah di bulan Ramadan. Kira-kira pelajaran apa yang sudah bisa kita ambil daripada bulan Ramadan? Apakah bulan Ramadan ini adalah sama dengan bulan-bulan yang lain? Kita jadikan sebagai sebuah ritual ibadah saja,
selesai buka, selesai sudah. Tidak ada lagi apa pengaruh dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga akhirnya tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Padahal tiap tahun kita puasa di bulan Ramadan, adakah pelajaran yang kita dapatkan itu? Nah, tanya begini. Padahal Ramadan adalah merupakan sebuah universitas. Dikatakan oleh ulama syahrul Ramadan kal-madrasah. Bulan Ramadan itu seperti sekolah, seperti madrasah, seperti universitas. Di dalamnya banyak kurikulum, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Itu pelajaran Ramadan untuk bekal kita menjalani hidup 11 bulan yang akan datang. Di 11 bulan yang akan datang ini, itu akan jadi pelajaran perjalanan hidup yang baik. Kalau seandainya kita ambil pelajaran Ramadan, kita pakai buat 11 bulan ke depan. Belajarnya sebulan untuk jalannya hidup berapa? 11 bulan ke depan. Apa yang kita bisa ambil itu pelajaran banyak. Ternyata salah satu yang kita bahas malam ini, Ramadan mengajarkan kita takut kepada Allah. Kok bisa? Bisa. Dari mana kita bisa ambil contohnya? Gampang aja. Siang besok kita pergi dari rumah keluar pakai motor, bawa jaket hitam, pakai helm hitam. Orang kenalin kita nggak? Orang kenalin kita nggak? Siang-siang kita keluar pakai motor, jaket hitam, pakai helm hitam, keluar kita sampai jalan raya, entah turun ke bawah, belok balik, terus kita jalan sampai lampu merah. Atau lampu merah? Lampu merah apa namanya? Hah? Ya, lampu merah sono, jangan kanan, jangan ke kiri, lurus aja dikit. Nah, kira-kira 300 meter di situ sebelah kiri ada Sotorindo. Ada Sotorindo. Ada Soto Haji itu tutup tuh. Kita beli, kita bungkus, jangan makan di situ. Tensin. Ya, jangan makan di situ, kita bungkus, kita bawa pulang. Tapi jangan lupa pulangnya dekat Haji Mumi ada tukang es kelapa muda. Beli itu es kelapa muda, pulang sampai rumah. Ada yang lihat kita? Ada yang mengenali kita? Kenapa? Apa? Nah, kita masukin sampai rumah. Bini kagak tahu, anak kagak tahu, RT kagak tahu, RW. Masuk ke dalam kamar, kita kunci kamar kita, nyalain kipas angin, nyalain AC, buka nasi ada, soto, tambah es. Seger. Ini ngaji kalau ngomong apa? Itu kalau seandainya siang-siang itu di dalam kamar yang terkunci, yang sudah sejuk, nyaman, AC nyala, makanan ada. Andai kata kita makan pada saat itu, bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Memungkinkan sekali kita bisa makan. Kesempatan untuk itu bisa. Makanan yang kita makan halal, minuman yang kita minum halal, kita beli pakai uang yang halal. Tapi kenapa kita tidak makan? Di sini pelajaran Ramadan. Kenapa kita tidak makan? Padahal memungkinkan untuk kita tidak makan. Kita bisa bohongin untuk istri kita, kita makan, kita usap bibir kita kering, keluar beraga lemes. Bisa kita bohongin, tapi kenapa kita tak lakuin itu? Kenapa kita tak makan? Kenapa kita tak minum? Padahal makanannya halal, minumannya halal, duitnya juga halal, istri gak tahu, anak gak tahu, apalagi orang lain. Kenapa kita tak makan? Jawabannya hanya satu. Kita tak
takut sama Allah. Itu yang diajarkan sama Allah. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Kalau rasa takut ini kepada Allah ada dalam diri kita, cukup itu pelajaran dari sekian banyak pelajaran Allah. Itu saja kita ambil, jadikan pelajaran yang bermakna buat diri kita. Kalau sudah tumbuh rasa takut kita kepada Allah, percaya kita akan menjadi manusia, bukan hanya sekedar sempurna, tapi kita akan menjadi manusia yang paripurna. Masya Allah. Nggak ada anak yang berani durhaka sama orang tuanya kalau anak itu ada rasa takutnya kepada Allah. Nggak ada suami yang jahat sama istrinya, sama anak-anaknya kalau suami itu takut sama Allah. Nggak ada istri yang berani khianat sama suaminya kalau dia rasa takut kepada Allah. Nggak ada pedagang yang berani curang dalam timbangannya kalau seandainya pedagang itu takut sama Allah. Nggak ada seorang kiai, seorang ustaz, seorang ulama yang menghalalkan segala cara jual ayat-ayat yang halal jadi haram, yang haram jadi halal kalau ada rasa takutnya kepada Allah. Nggak akan ada seorang hakim yang menentukan satu keputusan yang tidak adil kalau seandainya dia ada rasa takut kepada Allah. Dan tidak akan ada orang yang berani berbuat korupsi kalau dia ada rasa takutnya kepada Allah. Ini dalamnya pelajaran Ramadan kita diajari Allah. Ada rasa takut kita kepada Allah. Tapi kalau seandainya pulang selesai Ramadan kita masih curang dalam kebaikan, masih berani dekat-dekat orang tua, masih jahat sama istri sama anaknya, berarti puasa kita berhasil atau tidak? Harus ada pelajaran ketiga mengajarkan kita untuk merasa takut kepada Allah. Insya Allah. Wa muraqabatihi azza wa jalla. Dan pelajaran di sini juga menjelaskan bahwa muraqabah itu kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Dimanapun saja kita berada, dimana saja kita berada, harus ada di dalam diri kita ada rasa muraqabah, merasa bahwa kita ini diawasi oleh Allah, walaupun tidak ada yang melihat, tapi Allah lihat kita. Masya Allah, itu aja. Wa qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, hai manusia, kata Allah, ittaqu rabbakum, takutlah kamu sekalian kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, sesungguhnya zalzalah itu goncangan. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu syai'un 'azim, adalah sangat yang menakutkan sekali. Jangan lagi kita goncangan hari kiamat. Belum lama terjadi getaran di daerah Banten. Nah, sekarang kita terasa ada goncangan, itu aja kita udah takutnya, bukan? Kalau seandainya terjadi inna zalzalatis sa'ah syai'un 'azim, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu sesuatu yang sangat menakutkan sekali. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Masya Allah. Pada hari itu ketahuilah, pada hari itu, yaitu pada hari terjadinya kegoncangan hari kiamat itu, tarawnaha tadhhalu kullu murdi'at, engkau yang melihat, kamu melihat dari kegoncangan itu, tadhhalu kullu murdi'at, membuat
dia susunya, dilepas tuh Pak, anak yang lagi ditetein sama ibunya, ketika terjadi goncangan sakit, takutnya dia dengan goncangan itu, dilepas itu anaknya, dia kabur pantau. Dia tak pedulikan anaknya yang sedang pada saat lagi dia lagi disusunya, saking takutnya dengan goncangan yang seperti itu. Padahal tidak ada yang paling disayang oleh seorang ibu kecuali siapa? Tapi pada saat itu hilang itu rasa kasih sayang seorang ibu yang lagi netein, lagi nyusuin anak yang dia bergoncangan yang seperti itu. Dia tinggalkan itu, dia pakai, dia selamatin dirinya saking takutnya dengan itu semua. Bahkan pada saat itu pun ketika terjadinya goncangan hari kiamat, ibu-ibu yang hamil sudah tidak peduli lagi dirinya itu sedang apa? Sedang hamil, masa bodoh apa segala macam yang penting dia menyelamatkan diri. Kalau perlu naik ke atas, naik bukit, naik ini dan lain sebagainya, udah lagi rasa ini. Karena pada saat itu sudah seperti itu keadaan. Saking menakutkannya itu, Masya Allah. Watawan nasus sukara, dan engkau melihat manusia pada saat itu sukara, seperti orang dalam keadaan mabuk. Padahal wamahum bisukara, mereka semua tidak ada yang mabuk. Orang yang mabuk hilang apa? Akal, udah tak peduli kiri kanan apa segala macam. Begitulah kejadian ketika terjadinya kegoncangan yang amat luar biasa. Sayyidul Mafid merupakan sesuatu yang amat sangat menakutkan, sampai-sampai ibu-ibu yang menyusui tidak peduli dengan anak yang disusukannya, ibu-ibu yang sedang mengandung, hamil, tidak lagi memperdulikan kehamilannya karena saking takutnya dengan kegoncangan itu. Masya Allah. Dan orang pada saat itu seperti orang yang mabuk. Walakinna azaballahu sadid, akan tetapi pada saat itu adalah merupakan azab yang sangat pedih dari Allah. Tidak takutkah kita dengan hal yang seperti itu? Nah, baru kita begitu aja udah takutnya, bukan? Gak usah lagi kita pakai di goncangin, baru mati lampu 3 hari aja puyeng. Betul? 3 hari aja puyeng, perasa tengok hidup ini susahnya bukan main. Ya susahnya bukan main, baru dimatiin lampu. Udah berapa banyak itu? Bisnis akan hancur, dari perekonomian akan hancur gara-gara dimatiin lampu segitu. Ya, Masya Allah, transaksi bakal ini semuanya bakal gara-gara itu semua. Allah tidak takutkan kalian itu.